Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau membahas salah satu kasus yang cukup serius, yaitu tentang pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan mahasiswa yang sedang marak saat ini ya. Jadi di sini saya bakal coba bahas dari sudut pandang berpikir kritis, bukan cuma sekedar opini biasa, tapi kita lihat dari berbagai sisi juga. Karena menurut saya ini penting banget, apalagi kita sebagai mahasiswa yang katanya kaum intelektual gitu ya. Jadi harus punya cara pandang yang lebih luas lah, lebih jeli. Jadi kalau kita lihat dari materi yang dikasih itu, kasus ini tuh tentang pelecehan seksual yang terjadi bahkan lewat grup chat ya. Lewat grup chat yang bikin miris. Ini bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa orang yang terlibat. Banyak ya. Nah, ini nunjukin kalau sekarang pelecehan itu gak harus secara langsung, tapi bisa lewat digital juga. Kadang orang nganggep itu cuma bercanda, padahal buat korban itu bisa jadi hal yang sangat serius tahu. Bisa parah. Dan yang lebih parahnya lagi, ini terjadi di lingkungan kampus bro, yang harusnya jadi tempat aman buat belajar kan ya, buat nuntut ilmu. Lah sekarang saya ingin membahas dari banyak sudut, yang dimana menggunakan teori berpikir kritis divergen. Sekarang saya mau coba melihat dari berbagai sisi ya. Yang mana sisi pertama dari sisi korban. Kalau jadi korban itu pasti ngerasa gak nyaman, takut, bahkan bisa trauma. Apalagi kalau pelakunya orang yang dikenal di kampus. Aduh. Nah kalau yang kedua ini dari sisi pelaku. Kadang pelaku ngerasa, ini cuma bercanda. Padahal mereka nggak sadar kalau itu udah masuk ke pelecehan. Menurut saya ini tuh karena kurangnya pemahaman soal batasan deh. Soal batasan ya kurang paham nih. Nah yang ketiga dari sisi pertemanan atau lingkungan ya. Lingkungan juga ngaruh banget. Kalau lingkungannya toksik, hal kayak gini bisa dianggap normal. Misalnya ada yang bercanda kasar, tapi nggak ada yang negur. Nah kayak gitu jangan dibiarin dah. Nah yang keempat dari sisi kampus. Kampus tuh punya tanggung jawab besar loh. Harusnya bisa jadi tempat aman dan tegas kalau ada kasus kayak gini. Dan yang nomor 5 dari sisi teknologi. Sekarang semuanya serba digital. Grup chat, medsos, itu bisa jadi tempat pelecehan kalau nggak digunakan dengan benar. Nah, kesimpulannya, inti dari teori berpikir kritis konvergen, dari semua sudut pandang tadi, saya bisa simpulin beberapa hal. Pelecehan seksual itu bukan hal sepele. Banyak orang yang masih belum paham sama batasan. Lingkungan punya pengaruh besar loh. Besar banget lingkungan. Kurangnya kontrol dan edukasi, ya kan? Dan teknologi juga bisa jadi faktor pendukung juga nih dari teknologi. Jadi ini bukan cuma salah satu orang, tapi gabungan dari berbagai banyak faktor. Opini pribadi, kalau dari saya pribadi itu jujur, ini masalah serius banget bro. Serius. Kita sebagai mahasiswa tuh gak cukup cuma pinter secara akademik, tapi juga harus punya etika. Menurut saya harus lebih sadar batasan lah. Harus punya rasa empati. Jangan anggap semua hal itu bercanda. Dikit-dikit bercanda. Dan yang paling penting, kita harus berani bilang
ini salah, itu nggak bener bro, harus berani. Karena kalau kita diam aja, itu malah bikin hal yang kayak gini tuh terus terjadi. Solusinya, kalau ngomongin solusi menurut saya nih, kampus harus lebih tegas. Harus ada edukasi sosial soal pelecehan seksual. Sistem pelaporan harus aman. Mahasiswa juga harus saling jaga lah. Dan kita harus lebih bijak pakai teknologi. Hal kecil kayak saling ngingetin itu penting banget. Hal kecil saling ngingetin penting banget itu. Jadi kesimpulannya, kasus kayak gini itu nggak boleh dianggap biasa teman-teman. Kita sebagai mahasiswa harus jadi bagian dari solusi, bukan malah jadi bagian dari masalah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.